Pernah nggak sih kamu dengar cerita yang, wah, nyentuh banget, tapi di lubuk hati kamu ada suara kecil yang bertanya-tanya, tunggu dulu, ini beneran kejadian nggak ya? Di dunia kerja, kita semua tahu cerita yang bagus itu penting banget, tapi ada satu pertanyaan krusial yang sering kita lupakan. Apa cerita yang menyentuh perasaan itu otomatis bisa dipercaya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti relate deh. Mungkin pas lihat iklan yang bikin kita berkaca-kaca, atau dengerin presentasi kerja yang penuh semangat, hati kita tersentuh, tapi ada sedikit keraguan di kepala kita. Nah, inilah konflik batin antara perasaan dan logika yang akan kita bahas hari ini. Banyak orang mikir, asal audiens terharu atau paling nggak ngangguk-ngangguk aja, berarti misi berhasil. Tapi kenyataannya, seringkali anggukan itu cuma basa-basi. Di baliknya bisa jadi ada keraguan besar yang nggak diucapin. Dan keraguan inilah yang justru sering menggagalkan tujuan kita. Coba deh kita lihat beberapa skenario yang mungkin kamu kenal banget. Ada cerita brand yang emosional, viral di mana-mana. Tapi seminggu kemudian, semua orang udah lupa. Ada startup yang semangat banget cerita mau mengubah dunia, tapi investor yang mikirnya pakai logika, nggak lihat bukti konkretnya. Atau kampanye sosial yang bikin kita iba, tapi ujung-ujungnya datanya malah dipertanyakan. Semuanya menyentuh, tapi nggak ada hasil nyatanya. Nah, ini dia nih. Seorang CEO startup bernama Boy ngasih kita insight keren dari pengalamannya. Katanya, di ruang rapat, orang jarang bilang, saya tidak percaya. Mereka cuma bilang, nanti kami pikirkan. Kalimat nanti kami pikirkan itu seringkali adalah penolakan halus. Orang nggak akan debat sama kamu. Mereka cuma akan menunda keputusan. Dan ini terjadi kalau ceritamu cuma nyentuh, tapi gagal meyakinkan. Jadi solusinya gimana dong? Apa kita harus buang emosi dan cuma ngomongin data melulu? Tentu enggak. Jawabannya justru kebalikannya. Kita harus memperkuat emosi itu. Caranya? Dengan menggabungkannya sama bukti yang solid, yang nggak bisa dibantah. Slide ini ngejelasin cara kerja otak kita dengan simpel banget. Lihat deh di kolom kiri, emosi. Emosi itu terhubung ke otak kanan. Tugasnya bikin audiens peduli. Emosi yang mendorong mereka buat mikirin sebuah keputusan. Tapi lihat kolom kanan, otak kiri kita itu butuh pembenaran yang logis. Disinilah peran bukti. Jadi emosi itu ibarat ngebuka pintu, tapi buktilah yang bikin seseorang yakin buat melangkah masuk. Sekarang, coba kita dengerin dari sisi audiensnya ya. Ada Ayu, seorang talent scout yang tiap hari dengerin ratusan cerita. Menurut dia, di tengah banjir informasi kayak sekarang, audiens itu jadi jauh lebih kritis. Mereka bisa ngeh kalau sebuah cerita itu rasanya dibuat-buat cuma buat mancing emosi. Mereka butuh lebih dari sekedar rasa haru. Dan ini bukan cuma opini loh, datanya juga mendukung. Lihat deh grafik dari studi tentang startup teknologi ini. Dari semua karakteristik cerita, apa yang paling penting? Autentik. Nah, autentik itu apa sih? Autentik adalah saat perasaan yang kamu bangun itu terasa nyata karena didukung oleh bukti. Keaslian inilah jembatan emas antara emosi dan kepercayaan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana prinsip emosi bertemu bukti ini bekerja di sebuah contoh nyata. Kita ambil kasus sebuah platform kesehatan mental yang lagi presentasi untuk dapat dukungan dari sebuah universitas. Coba perhatiin, mereka nggak mulai presentasi pakai angka-angka yang bikin pusing. Nggak, mereka mulai dari sini. Dari sebuah perasaan yang manusiawi banget dan bisa dirasain banyak mahasiswa. Tekanan akademis, rasa sepi, dan tuntutan untuk selalu kelihatan sempurna. Ini kail emosionalnya yang bikin audiens langsung merasa terhubung. Setelah audiensnya kena secara emosional, barulah mereka keluarin bukti pertama. Ternyata, perasaan ini bukan cuma dialami 1-2 orang. Tapi, 6 dari 10 mahasiswa melaporkan tingkat stres akademik yang tinggi. Tiba-tiba, masalah yang tadinya personal jadi sebuah fenomena skala besar yang nggak bisa diabaikan. Dan ini dia puncaknya, data yang paling bikin kaget. Dari sekian banyak yang rasain stres, ternyata cuma 20% yang benar-benar cari bantuan profesional. Angka ini nunjukin ada jurang yang besar banget. Masalahnya nyata dan luas, tapi solusi yang ada sekarang belum efektif. Disinilah letak urgensinya. Coba deh kita bandingin sebentar. Kalau ceritanya cuma fokus ke satu mahasiswa yang sedih, kayak di sisi kiri, audiens mungkin mikir, kasihan sih, tapi kan itu cuma pengalaman satu orang, rasanya kurang besar. Sebaliknya, kalau cuma nyajiin data 60% kayak di kanan, audiens bakal ngerasa, oke, itu angka, terus kenapa? Rasanya dingin, dan nggak personal. Keduanya gagal kalau berdiri sendiri. Yang satu kurang skala, yang satu kurang jiwa. Ayu nyimpulin ini dengan pas banget. Menurut dia, pendekatan seimbang kayak gini bikin kita bisa empati sama individunya, tapi di saat yang sama kita juga sadar betapa besar masalahnya. Kita bisa merasakan masalahnya, sekaligus memahami skalanya.
Wah, ini kekuatan sinergi yang luar biasa. Sekarang kita tarik benang merahnya ke tujuan akhir. Karena dalam konteks profesional, tujuan kita bercerita kan bukan cuma biar jadi viral ya kan? Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai yang nyata dan mendorong sebuah tindakan. Boy, sekali lagi, ngingetin kita tujuan praktisnya. Perasaan itu penting sebagai pemicu awal, tapi kepercayaan itu bensinnya. Tanpa kepercayaan, audiens gak akan investasi, gak akan beli produkmu, atau gak akan dukung kampanyemu. Mereka cuma bakal jadi penonton yang terharu, bukan partisipan yang aktif. Nah, di sisi lain, ayo nambahin, data yang kuat tapi dingin juga percuma. Ibarat mesin canggih tapi nggak ada bahan bakarnya. Orang mungkin bakal paham secara logika, oh datanya masuk akal, tapi mereka nggak akan tergerak. Dan pemahaman tanpa rasa peduli nggak akan pernah memicu perubahan. Jadi ini dia 3 hal penting yang perlu kita ingat dari obrolan kita. Pertama, kepercayaan itu lahir dari perkawinan antara emosi dan bukti. Kedua, dampak jangka panjang itu datang dari cerita yang kredibel, bukan cuma yang heboh sesaat. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, storytelling yang hebat itu pada dasarnya adalah cerminan dari cara berpikir yang terstruktur dan jernih. Pada akhirnya, inilah pergeseran cara berpikir yang perlu kita lakukan. Berhenti cuma bertanya, apakah cerita saya cukup menyentuh? Dan mulailah bertanya, apakah cerita saya cukup kuat untuk dipercaya? Karena disitulah letak pengaruh yang sesungguhnya.